Waalaikumsalam. Iya. Eh, saya mau tanya begini Pak Ustadz, kan kita sering dengar itu oh, orang itu belum mendapat Hidayah. hidayah atau semoga dia mendapat hidayah. Nah, dengan Pak, agar orang itu bisa mendapat hidayah atau memperoleh hidayah itu upaya apa aja yang harus dilakukan oleh seseorang ataukah hidayah itu hanya hak prerogatif Masing-masing. saya kira itu aja Pak Ustadz. Oh iya, iya, iya. Iya, ini agak susah ya, kita ini Menilai orang lain. kadang-kadang menyimpulkan orang itu dari sudut pandang kita yang sangat terbatas gitu kan. Mungkin dia kita lihat melakukan sesuatu yang kita nilai dia belum mendapat hidayah gitu. Tapi apakah memang begitu? Karena itu yang paling umum yang bisa kita lakukan adalah kita doakan. Kita doakan agar dia mendapat hidayah, itu boleh gitu kan. Salah satu bentuk doanya itu secara umum bisa juga doa-doa yang diajarkan di dalam kitab-kitab, misalnya Syekh Muhammad Saman, guru dari Syekh Abdul Samad Al-Palinbani, itu menganjurkan antara lain doa yang bagus itu adalah untuk semua orang umat Nabi Muhammad itu adalah Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah ampunan kepada umat Nabi Muhammad junjungan kita itu. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat, kasih sayang kepada seluruh umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, ya Allah, berilah perbaikan kepada umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, lepaskan dia dari kesulitan ya Allah. Kita perlakukan secara umum saja umat Nabi Muhammad, mintakan kebaikannya, mintakan ampunan dari segala dosa-dosa dan kehilafannya. Keikhlasan kita bersikap seperti itu, insya Allah akan membawa kebaikan kepada diri kita juga gitu. Selain sikap kita kepada yang bersangkutan itu tetap dalam bingkai husnuzon, dalam bingkai prasangka baik. Nah, salah satu godaan di masa sekarang ini, seringkali kita cepat sekali menilai dari potongan berita yang dia tangkap saja, yang mungkin sekali kalau lengkap tidak seperti itu. Saya lihat itu yang sekarang sedang menjadi gejala umum, yang kalau kita tidak cerdas menyikapinya, membuat kita bersikap salah terhadap saudara kita sesama muslim. Ya. Agar terhindar dari kesalahan seperti itu, doa seperti tadi bagus. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah, berilah ampunan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allahumma arham, berilah rahmat dan kasih sayangmu
kepada seluruh umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, berilah dia perbaikan dalam kehidupannya gitu. Dan juga hindarkan dia dari berbagai kesulitan kehidupannya. Sikap ini kalau kita biasakan itu membentuk akhlak kita juga. Jadi kalau kita membiasakan doa seperti ini, mudah-mudahan itu menjadi tercermin dalam pribadi kita juga, selain manfaatnya kepada semua orang yang kita doakan. Kita ini kadang-kadang sering melihat sangat atau mendapat informasi yang sangat sedikit gitu, dan dipancing untuk bersikap. Kadang-kadang saya heran, kok informasi yang kecil langsung, yang kalau dicari berita lengkapnya, lebih lengkap, sebetulnya belum sampai ujung gitu. Orang seperti Pak Ruben kan tahu kalau kita ngajar itu, kadang-kadang harus beri contoh dulu, sebatas potongan itu, yang nanti kesimpulannya di ujung. Ini belum sampai di ujung sudah dipotong gitu. Jadi ini yang saya kira Pak Kecanggihan media sosial sekarang sekarang. menjadi sikap hidup kita bersama. Bagaimana kita selalu tidak berprasangka buruk kepada orang. Kira-kira begitu Pak ya. Ya Ibu Adi. Oke, Adi tadi. selanjutnya Ustaz Malaan, bagaimana kalau kita mendoakan untuk hidayah tadi, kalau untuk orang yang non muslim, apakah boleh? Oh, boleh. Itu ada cerita Nabi dan ketika Nabi sebelum ke Madinah itu kan pernah ke Taif dulu kan. Iya, dibabit-babit berdarah-darah itu. Dia lempar dengan batu gitu kan. Dan sampai berdarah-darah gitu kan. Pada waktu itu kan malaikat itu sudah siap untuk menghancurkan orang Taif. Taif. Tapi Nabi malah berdoa sebaliknya. Suburkan. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, karena mereka sebetulnya belum tahu saja gitu. Jadi mendoakan itu orang yang bukan muslim, contoh konkretnya seperti yang dilakukan Nabi itu. Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sekarang jadi negeri Mereka belum subur. tahu saja ya Allah gitu kan. Nah, saya kira begitu ya Pak Adi ya. Doakan saja. Terima kasih. Mudah-mudahan itu Terima kasih ya. banyak Ustaz. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah.